واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا. Gua Rois Al-Amin Abdillah. Umur 17 tahun, alumni pondok pesantren, calon mahasiswa. Yang orang tahu, lulusan pondok pesantren pasti soleh. Seharusnya sih emang gitu. Cuman gue rasa gue gak sealim itu. Meskipun gitu, gue tetep pinter kok. Di sekolah pun gue berprestasi. Dan di rumah pun gue tetep belajar. Kadang belajar sendiri, kadang belajar sama orang tua. Tetap yang dipelajarin pun tentang agama. Tapi bukan berarti gue suka agama. Maksud gue sadar diri, gue lulusan pondok pesantren. Dan gue bakal jadi mahasiswa. So, gue harus belajar dong. Aktivitas gue selain belajar sih, ya main game. Gue lumayan punya skill di game. Bahkan tim gue pernah mau diikutin lomba tingkat provinsi. Cuman karena waktu itu bertepatan dengan tes masuk perguruan tinggi gue, jadi kita gak bisa ikut. Walaupun gue suka main game, tapi itu bukan hobi gue. Hobi gue menulis. Gue suka banget nulis. Gue terinspirasi dari novel-novel Terelie. Gue juga pernah mengikuti beberapa lomba menulis. Dan gue selalu masuk 3 besar. Gue udah menyelesaikan 1 buku. Dan beberapa hari yang lalu, filenya udah gue kirim ke salah satu penerbit di daerah gue. Tinggal nunggu konfirmasinya aja. Dan gue yakin banget kalau buku gue bisa terbit. Main sama teman-teman udah jadi rutinitas gue. Biasanya sih kita nyanyi bareng, ngobrol santai. Pokoknya gue udah deket banget sama mereka. Dan kalau kita udah main nih, waktu pun gak bisa menghentikan kita. Pokoknya lupa segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Is, lu nggak salat asar, Is? Entar lah, gampang. Gue mau pamit dulu gue ya. Mau kemana lu, Sob? Ke Palembang gua. Sama siapa aja? Sendiri aja lah, gak sama siapa lagi. Udah yakin gua. banget lu. Yakin lah. Doain aja ya gue ya. Yaudah. Gue duluan ini. Yuk. Hati-hati ya. Ya, gue pamit ya. Yuk. Yo. Hati-hati, woi, Sob. Ya. Seperti yang gue bilang, gue rajin belajar. Gue juga berprestasi di sekolah. Gue punya bakat di menulis. Tapi gue benar-benar bingung dengan semua kejadian yang menimpa hidup gue. Gue dapat pesan dari perguruan tinggi tempat gue tes kemarin. Dan hasilnya, gue gak lulus.
Padahal itu satu-satunya harapan gue. Gue yakin banget kalau gue bakal diterima di perguruan tinggi itu. Tapi nyatanya gue gak lolos. Gue bingung, gue salah apa? Gue cuma bisa positive thinking. Mungkin di luar sana banyak yang lebih pintar daripada gue. Bukan cuman gak diterima di perguruan tinggi. Beberapa hari setelah itu, gue dapet telepon dari penerbit Franspen, tempat gue nerbitin buku. Katanya penulisan gue masih banyak mistake, masih belum sesuai dengan kriteria penulisan. Padahal gue udah konsultasi sama tutor gue. Dari penerbit Franspen Bandar Lampung, berkaitan dengan file tulisan yang Anda kirim kemarin, masih belum bisa kami terima karena belum sesuai dengan kriteria penulisan. Lalu bagaimana, Pak? Harap direvisi kembali dan apabila sudah sesuai bisa menghubungi kami lagi. Oke. Oke. Semenjak gue lulus dari pondok pesantren, gue ngerasa banyak banget hal aneh yang menimpa hidup gue. Kejadian tadi belum ada apa-apanya dari semua kejadian aneh yang pernah menimpa hidup gue. Halo Is, Yusuf meninggal, kecelakaan. Halo Is. Dan hal yang paling membuat gue terpukul adalah ketika gue mendapat kabar bahwa temen deket gue meninggal dunia karena kecelakaan. Gue bener-bener frustasi. Gue dibuat down oleh masalah gue sendiri. Bingung harus ngapain lagi. Gue merasa hidup gue gak tenang. Gue udah cerita ke teman-teman gue, dan tetap aja gak ada yang bisa ngasih gue solusi. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum sedang butuh apa, sedang punya problem apa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usap. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah. Sejak saat itu, gue tahu apa yang salah dalam kehidupan gue. Gue tahu kenapa masalah selalu menimpa gue. Dan gue tahu kepada siapa gue harus menceritakan masalah gue ini. Dan benar, ketika sholat, gue merasa hidup gue menjadi tenang. Dan gue punya solusi untuk semua masalah dalam hidup gue. Gue juga punya tempat cerita yang paling hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, gue inget sesuatu. Ayah gue pernah bilang sama gue, katanya, kalau kita memperbaiki sholat kita, maka Allah juga akan memperbaiki hidup kita. Dan gue berjanji pada diri gue sendiri, kalau gue gak akan ninggalin Allah. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.